Lalu kemudian saat momen memotong kue, Wikus terlihat tidak sehat. Bahkan Wikus memuntahkan cairan hitam di atas kue. Wikus pun pingsan. Lalu Wikus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mencoba membuka perban di lengan Wikus. Setelah perban digunting, terlihat tangan Wikus berubah menjadi tangan prawn. Ya, tangannya berbentuk seperti tangan prawn. Wikus pun kaget melihatnya. Kemudian terlihat pasukan MNU segera membawa Wikus. Istrinya yang penasaran tak mendapatkan jawaban apapun. Ternyata Wikus dibawa ke laboratorium MNU. MNU terlihat menyita tabung yang tadi disita oleh Wikus. Para dokter di lab MNU menemukan fakta bahwa DNA Wikus terkontaminasi dengan DNA prawn. Saat dokter melukai lengan Wikus, terlihat Wikus kesakitan. Artinya syaraf Wikus sudah menyatu dengan lengannya. Lalu para ilmuwan MNU menguji Wikus menggunakan senjata milik prawn. Benar saja, Wikus mampu mengoperasikan aneka macam senjata prawn itu. Para petinggi MNU terlihat gembira. Para ilmuwan dan petinggi MNU berencana membedah Wikus karena mereka menyadari tubuh Wikus bernilai miliaran dolar. Ya, karena Wikus mampu mengoperasikan senjata para prawn yang sangat dahsyat. Pasti banyak pihak yang ingin mendapatkan kemampuan itu. Yang paling parah adalah Pete Smith, mertua Wikus. Dia menyetujui agar tubuh Wikus dijadikan penelitian. Wikus terlihat memohon agar tidak dibunuh dan dijadikan penelitian, namun tak digubris. Di saat para peneliti mulai membedah tubuh Wikus untuk diambil jantungnya, Wikus terlihat memberontak dan mampu melepaskan tali yang mengikatnya. Dengan susah payah, Wikus pun mampu kabur dari MNU. Pete Smith yang mendengar kabar itu terlihat marah. Militer pun dikerahkan memburu Wikus. Wikus terlihat berlarian sesekali mengais sampah mengambil sisa makanan untuk dimakan. Lalu Wikus mencoba menghubungi teman-temannya, namun tak ada yang merespon. Lalu Wikus kembali kabur dan mencuri beberapa pakaian untuk mengganti bajunya. Lalu Wikus menyambangi toko burger membeli makanan. Saat Wikus memesan makanan, terlihat berita memperlihatkan bahwa Wikus sedang dicari di seluruh dunia atas tuduhan memperkosa alien. Wikus terlihat kesal. Saat orang-orang melihat tangan Wikus, mereka takut dan berlarian. Lalu Wikus mengambil makanan yang ditinggalkan para pelanggan tadi dan dimakan dengan lahapnya. Lalu kemudian Wikus mencoba menghubungi istrinya, namun tak mendapatkan jawaban apapun. Wikus lalu memasuki area distrik 9 untuk bersembunyi, memasuki salah satu gubuk prawn dan tidur di sana. Pagi harinya Wikus bangun dan terlihat kelaparan. Lalu Wikus ikut mengantri bersama para prawn membeli makanan kucing di tempat warga Nigeria. Wikus terlihat sangat lahap memakan makanan kucing itu. Saat makan, Wikus menyadari giginya mulai copot. Lalu terdengar bunyi telepon. Benar saja, istri Wikus menelpon dan terdengar kalau istri Wikus termakan media dan mempercayai media. Lalu muak dengan kelakuan Wikus. Wikus yang begitu mencintai istrinya terlihat kecewa. Lalu Wikus mengambil pisau milik penjual Nigeria tadi dan bermaksud memotong tangannya. Namun dia ragu, akhirnya dia memotong salah satu jari aliennya. Wikus terlihat sangat kesakitan. Lalu terdengar suara helikopter memburunya. Wikus pun berlari mencari tempat persembunyian. Wikus pun memasuki gubuk Christopher Johnson. Kemudian Wikus pun pingsan. Christopher Johnson lalu memasukkan Wikus ke ruang bawah tanah gubuknya. Saat siuman, Christopher menanyai Wikus perihal tabung yang diambil. Christopher tahu Wikus yang mengambilnya setelah melihat perubahan di tubuh Wikus. Lalu Wikus mengaku telah mengambil tabung itu, namun tabung itu kini disita oleh MNU. Tabung itu adalah bahan bakar pesawat. Dan Christopher berencana meninggalkan bumi untuk pulang menuju tempat asalnya. Christopher menjanjikan kalau bisa mendapatkan tabung itu kembali dan naik ke kapal induk, dia bisa menyembuhkan Wikus. Wikus lalu bertanya kenapa tidak mencari bahan bakar itu lagi. Christopher mengatakan butuh waktu 20 tahun untuk mendapatkan bahan bakar sebanyak itu. Satu-satunya harapan adalah tabung yang disita oleh Wikus tadi. Namun Wikus mengatakan mengambil tabung itu kembali adalah misi bunuh diri. Penjagaan MNU sangatlah ketat. Lalu Wikus keluar dari gubuk dan menyadari kulitnya mulai terkelupas. Perubahan mulai terlihat. Kemudian istri Wikus menelpon dan mengatakan mempercayai Wikus dan menginginkan Wikus untuk kembali. Dan Wikus mengatakan kalau dia menemukan cara untuk memperbaiki itu semua. Tanpa disadari, telepon itu ternyata disadap oleh MNU. Mereka pun mengetahui lokasi Wikus. Lalu Wikus kembali menemui Christopher dan mengatakan akan membantunya mengambil kembali tabung itu dari tangan MNU. Dengan harapan Christopher akan menyembuhkannya di atas pesawat induk. Keesokan harinya Wikus memasuki wilayah gangster Nigeria bermaksud membeli senjata pada mereka.
Namun para gangster malah menjatuhkan Wikus, bermaksud membunuh Wikus dan memakannya, berharap bisa mendapatkan kekuatan alien seperti Wikus. Saat Wikus terjatuh, dia meraih salah satu senjata milik Prawn, lalu senjata itu terlihat aktif. Kemudian Wikus menembakkan senjata ke arah para gangster dan mereka terlihat ketakutan. Wikus kemudian mengambil lebih banyak senjata, lalu kabur. Kemudian dimulailah misi pengambilan tabung Wikus bersama Christopher di MNU. Dengan susah payah akhirnya Wikus dan Christopher mampu mencapai laboratorium MNU. Setelah mendapatkan tabung itu, Wikus sadar mereka terpojok. Jalan yang dilalui tadi dipenuhi oleh pasukan MNU. Kemudian Christopher mempunyai ide dan terlihat merakit peralatan. Ternyata dia membuat bom. Lalu bom itu diledakkan untuk menjebol tembok. Wikus dan Christopher berhasil keluar dari lab menuju parkiran dan mengambil satu mobil MNU untuk kabur kembali